Pagi itu, sebagian besar wilayah Kabupaten Sigi terasa cerah. Secerah para tutor bersemangat menyambut tugas mengajar. Hari-hari sebelumnya, cuaca di wilayah tersebut hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Mereka harus menunggu cuaca benar-benar cerah untuk pergi mengajar. Bukan karena takut, mereka harus memperhitungkan risiko karena medan perjalanan cukup berat. Untuk mencapai tempat pembelajaran di Desa Rondingo, Kecamatan Kinubaro, diperlukan waktu kurang lebih 40 menit dari kantor Kecamatan Porame. Jalan setapak dengan medan terjal, dikelilingi tebing dan jurang, menjadi pemandangan sepanjang perjalanan. Hanya kendaraan roda 2 yang bisa digunakan. Kondisi ban harus prima untuk mencengkram jalanan yang didominasi tanah dan bebatuan. Misi yang dijalankan pada kegiatan ini adalah pendidikan keaksaraan dasar komunitas adat terpencil atau disingkat KADEKAT. Program ini menekankan pendidikan pada warga masyarakat buta aksara Latin agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisa. Program keaksaraan dasar komunitas adat terpencil di Desa Rondingo berlangsung selama 3 bulan. Dimulai pada Sabtu 23 Januari 2021, berakhir pada Minggu 28 Maret 2021. Sasaran KADEKAT kali ini adalah suku Kaili. Suku Kaili merupakan salah satu etnik yang memiliki lebih dari 30 rumpun etnik. Adapun etnik yang menempati pemukiman di wilayah pegunungan Desa Rondingo ini adalah suku Kaili dengan rumpun Da'a. Mata pencaharian utama masyarakat suku Kaili Da'a adalah bercocok tanam di ladang. Untuk mencapai misi pendidikan pada suku Kaili Da'a di Desa Rondingo tidaklah semudah membalik tangan. Warga tidak menganggap pendidikan sebagai prioritas. Banyak warga usia produktif tidak tamat pendidikan dasar. Karena itu, pendekatan personal mesti ditempuh untuk meyakinkan warga akan pentingnya pendidikan. Sampai dengan proses tersebut, terkumpullah sebanyak 50 orang yang akan menjadi sasaran program. Ke-50 orang tersebut berusia antara 15 hingga 60 tahun. Sebagian besar dari mereka ada yang belum pernah mengenyam pendidikan dasar, dan sebagian yang lain sudah pernah menduduki sekolah dasar tetapi tidak tamat. Demi efektivitas pembelajaran, peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 10 peserta. Pembelajaran setiap kelompok diampu oleh 2 orang tutor yang terdiri dari 1 orang tutor dari SKB Sigi dan 1 orang tutor lokal. Tutor lokal berasal dari warga desa setempat yang memenuhi kriteria mengajar keaksaraan dasar. Mereka direkrut untuk membantu memperlancar proses pembelajaran. Peran mereka sangat besar, terutama dalam hal pendekatan ke peserta didik. Sebelum terjun mengajar, para tutor lokal dibekali pengetahuan dasar tentang keaksaraan dasar, pengenalan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, serta metode dan simulasi mengajar pada pendidikan keaksaraan. Sesudah huruf B, apa lagi? A. Kita ajarkan A yang bagaimana, kita tunjukkan ini, kita ajarkan tadi menulis itu. Kita mengambil suatu benda atau apa, nanti benda itu ditempelkan di huruf itu ya, atau benda itu nanti dipisahkan hurufnya berdasarkan, nanti dilihat dari situ ya. Terus yang kedua metode suku kata. Kalau tawarkan ada 9 metode dan beberapa sudah dipraktikkan tadi. Adapun metode adalah sifatnya situasional, beda situasinya, beda metodenya. Tidak seperti sekolah formal, proses pembelajaran keaksaraan dasar lebih fleksibel. Jadwal pembelajaran menyesuaikan keadaan, bisa pagi, sore, atau malam hari, menyesuaikan keadaan dan aktivitas warga. Begitu pula dengan tempat pertemuan pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan di rumah, balai desa, sesuai dengan kesepakatan antara tutor dengan peserta didik. Meski fleksibel,
Tiap peserta didik harus mencapai jam pelajaran sebanyak 114 JP. Syarat tersebut untuk mendapatkan ijazah berupa surat keterangan melek aksara atau yang disingkat dengan SUKMA. Dengan SUKMA, mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD. Baca ribanua kan? Nah, jadi mau puha itu dulu kupagane, jadi memang agak mengharap nanti kita komimbo. Habis D tadi ini kira-kira huruf apa lagi? A. Iya. Habis huruf A Seluruh apa proses lagi? pembelajaran keaksaran dasar komunitas adat terpencil di Desa Rondingo diakhiri dengan kegiatan evaluasi bagi seluruh peserta didik. Kegiatan evaluasi dilaksanakan pada 28 Maret 2021. Program Kadekat ini mendapatkan dukungan dan apresiasi dari Panjaitan. Beliau adalah Ketua Lembaga Adat Desa Rondingo. Panjaitan merasakan dampak positif program ini bagi warganya. Warga yang sebelumnya buta aksara, sekarang sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung. Selain menanam jagung budi, menanam kacang merah dan hasilnya dijual di pasar. Beliau berharap program ini dapat diselenggarakan secara berkesinambungan di masa yang akan datang di desanya. Saat ini saya bersama dengan Kepala Lembaga Adat Desa Rondingo, di mana di dalamnya kami menjalin hubungan kerja sama dalam rangka mensukseskan program pemerintah, yaitu program Kadekat ini. Hari nasukuru, terima kasih dari kepala kantor karena kami pura-pura sih nasana rara kami ni kunjungira sabana rumba todea kami tidak pernah tahu membaca ramara membaca dapat tinggal di bari pura-pura todea aku sih tidak apa ingin jadi membaca pura nombareke napa anu naria. Kami nasukuru nu terima kasih ke Ira karena Ira nabelo narata di kami pada kami nombasabu Ira antena sanarara kami pada kami bo nantarima Ira antena belo. Sabana rumba to dia kami seto da apa na bari namani papabali bari nombaca no tulisi no reke napa anu to da apa namani baca Ira ni reke Ira. Jadi vetu Ira narata di Todia kami nama bali nombaca, noreke, napa anu nireke nitulisi Ira. Untuk ero mapurina, dan Maria pangina, beno belo naravaira ke kami. Jadi untuk itu kami pura-pura, todia ringata Rondingo ina sukuru nu terima kasih, karena kabete rara Ira, kami pun bete rara kami nantora Ira, supaya Maria tempo na kami, dan mosirata pa banempia. Terima kasih. Semoga program keaksaraan dasar komunitas adat terpencil ini dapat berkontribusi bagi peningkatan sumber daya manusia di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Selain itu, kita berharap semoga program ini dapat membawa dampak sosial yang lebih baik bagi masyarakat.